Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, gue pengen ada sedikit yang pengen gue utarakan gitu ya. Gini. Masalahnya tuh kemarin pas gue bahas film Pasutri Gaje, itu kan aktor utamanya Reza Rahadian ya. Terus nanti kalian tahu sendiri kita bakal ada film horornya Bang Joko Anwar lagi, judulnya Siksa Kubur. Karena terutama siapa? Reza Rahadian juga, bos. Dan kali ini film yang bakal kita bahas Reza Rahadian lagi. Aduh. Ini kayak gue gak ngerti ya. Ini Indonesia apakah kekurangan aktor atau kita nggak percaya sama aktor-aktor kita sendiri atau gimana ini? Ini gue nggak ngerti. Gue ngerti banget kalau misalnya Reza Rahadian itu adalah aktor terbaik yang ada di Indonesia. Setidaknya itu menurut gue ya. Dan gue akuin dia udah kelas Hollywood lah istilahnya. Gue gak bisa bohong. Lu bisa lihat sendiri diferensiasi karakter dia di setiap film itu beda banget. Range-nya itu bener-bener jauh banget. Gila bener. Gue bener-bener respect banget sama Bang Reza Rahadian. Cuman lagi-lagi ya, dia bener-bener kayak overuse gitu. Setiap tahun filmnya ada lagi gitu. Ya, semoga buat perfilman Indonesia ke depannya, karena kita lagi ke arah yang meningkat gitu ya. Semoga aktor-aktornya juga makin lebih bervariasi, makin lebih mantep-mantep lagi lah. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kita masuk di segmen review. Dan tentunya reviewnya non-spoiler. Jadi kalian bebas dan aman dari yang namanya spoiler. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film yang baru tayang di Netflix. Ya, judulnya adalah 24 Jam Bersama Gaspar. Ini arah-arahnya pendekatannya kayaknya lebih ke arah horor gitu kalau dari judul kayak gitu ya. Atau enggak kalau lu perspektifnya beda ke arah yang aneh-aneh. 24 jam bersama Gaspar. Ya, cuman oke, ini film sebenarnya udah ditayangin di berbagai macam international festival film gitu ya dari tahun lalu. Cuma baru masuk di Netflix tuh baru tayang tadi hari ini, baru gua tonton langsung. Jadi kalau kalian belum nonton ya boleh nonton dulu filmnya, atau kalau mau nonton review gua dulu baru nonton filmnya juga silahkan. Oke, film ini tuh diadaptasi dari novelnya Sabda Armandio ya. Sutradaranya itu adalah Yosep Anggi Nun. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini film bener-bener ngikutin banyak banget festival. Busan International Film Festival, Singapore International Film Festival. Bahkan film yang satu ini menang Best Adapted Screenplay di Festival Film Indonesia FFI. Itu sebenarnya luar biasa ya pencapaiannya. Jadi mungkin kalian udah punya ekspektasi yang cukup tinggi ketika melihat film 24 Jam Bersama Gaspar ini. Mungkin kan ya udah bisa prediksi kira-kira skenarionya, kira-kira penulisan ceritanya bakal mantep banget nih ya. Tapi apakah menurut gua filmnya mantep? Apakah memang ceritanya layak nih untuk menang di Festival Film Indonesia? Kita bakal bahas sekarang dan gue bakal mulai kulas dari sinopsis singkatnya dulu seperti biasa, biar kalian dapat gambaran cerita singkatnya kayak gimana sih. Oke, film ini sebenarnya mengisahkan seorang detektif. Detektif ya nih, ini kayak Sherlock Holmes nih ya. Bernama Gaspar nih, diperankan sama Bang Reza Rahadian lagi. Yang memang diceritakan di sini dia tuh punya sebuah kelainan ya, penyakit gitu ya, namanya dextrocardia. Jadi ini adalah kelainan di mana jantung kita yang biasanya berada di posisi kiri, Sasa ya di kiri ya, tapi dextrocardia ini ada di kanan. Jantungnya jadi posisinya beda, dan makanya si Gaspar ini harus pakai alat bantu. Cuma suatu ketika alat bantunya rusak, jadi dia divonis cuman bisa hidup selama 24 jam. Makanya filmnya 24 jam bersama Gaspar. Bukan yang aneh-aneh, tapi memang ya bersama Gaspar nih, kita tinggal hidup 24 jam nih sama Gaspar. Diceritakan si Gaspar ini tiba-tiba menemukan sebuah petunjuk ya, dimana dia bisa menemukan teman masa kecilnya nih, sahabat masa kecilnya namanya Kirana, yang hilang pas dia masih kecil gitu. Pas dia masih kecil temenan gitu ya, tiba-tiba temennya ini hilang gitu. Nah sekarang dia baru nemuin nih, ketika dia udah besar dia nemuin petunjuknya, dan itu ngelit dia ke antagonis utama di film ini, yaitu si Wan Ali. Yang ternyata si Wan Ali ini terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Ini agak ngeri-ngeri gimana sebenarnya filmnya, dan memang ini film kriminal, film kekerasan dengan vibes noir dark. Nah, ya ini film-film begituan lah. Ya jadi kalau misalnya kalian udah dengerin cerita kayak gitu, kalau kalian penasaran langsung aja buruan gas tonton filmnya gitu. Oke, gitu aja. Kita jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye semuanya.
Cuma mungkin ulasan pertama dari gua, ini jelas-jelas alurnya yang cukup menarik ya, karena biasanya kalau film Indonesia itu kan alurnya linear. Ya udah ya, dari awal ke akhir udah satu timeline gitu ya. Nah, kalau ini maju mundur nih, banyak flashback gitu ya, banyak flashback. Nah, tapi dengan banyaknya flashback di awal mungkin lu bakal ngerasa ini apa sih, kok gak jelas ya penuturan ceritanya. Awalnya begini, terus kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begini gitu. Gak jelas. Tapi bener-bener gua harus bilang ke lu, coba lu ikutin film ini sampai habis gitu, karena sepanjang lu nonton film makin banyak nanti eksposisi cerita yang bakal lu temuin. Meskipun di awal-awal bingung, tapi lama-lama nanti di pertengahan, nanti mulai banyak masuk tuh ceritanya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Mulai kebuka satu-satu gitu. Dan lagi-lagi ya, sebenarnya gue agak takut mungkin kalian nggak terlalu suka nih dari awal film gitu. Jadi kayak mungkin kan udah jalan matiin Netflix di rumah kalian. Cuma kalau gue jujur ya, di awal-awal memang separah itu. Memang dari penceritaan memang kurang. Kalau gue sebenarnya bukan masalah penceritaan. Kalau gue tau nggak dari masalah apa? Dari masalah bahasanya, men. Bahasanya tuh bakunya, waset, terlalu baku men. Jadi bener-bener kayak cenderung kaku bahkan kalau buat gua. Kayak ngomongnya itu nggak ada santai-santainya, nggak ada bahasa sehari-hari. Mungkin karena kalau misalnya kan gua di Jakarta gitu ya. Jadi kayak ini. Ya gua ngerti sih, ini kan film produksinya Visinema ya. Dan kemarin kita tahu sendiri pas gua lagi review film 13 Bumi Jakarta, gua ngomong sama Mas Angga Dwi Mas Sasongko tuh sutradaranya, gua nanya itu, kenapa sih bahasanya baku gitu-gitu. Dia bilang, "Oh, dia memang pengen semua masyarakat di Indonesia dari berbagai macam daerah tuh bisa nonton." Memang mungkin ini visinya si Visinema, mungkin seperti itu. Bukan tipe yang pengen lebih ke nyantai buat orang Jakarta bisa lebih familiar, enggak sih. Kayaknya memang arahnya ke sana. Dan memang kan si Mas Angga Dwi Mas Sasongko di sini produsernya juga ya. Kan dia memang petingginya Visinema juga. Cuma ya awal-awal nih, lagi-lagi awal-awal kayak anjir bahasanya baku banget. Tapi lama-lama gue mulai abis nonton film ini pelan-pelan gitu ya. Kan memang ya fasenya nggak terlalu lambat juga, tapi nggak cepet juga gitu. Jadi ya masih oke lah ya, lumayan cukup slow lah. Dengan bahasa yang baku itu, entah kenapa ya, gue makin nonton makin ngerasa nyaman. Gue merasa mulai menikmati. Dari awalnya kayak anjing apa sih bahasanya baku banget ya. Tapi lama-lama kan bisa menikmati. Kenapa? Karena semua elemen yang ada di film ini semuanya menyokong, mendukung bahasa baku tersebut. Jadinya bisa pas, jadi bisa sesuai tone dan vibes filmnya gitu. Contohnya misalnya soundtrack musik ya, kalau kalian denger ini kan ada, lu bisa denger band Mustache and Beard nih. Ini band indie. Kalau kalian penyuka musik-musik indie nih, banyak banget lu bisa temuin di film 24 jam bersama Gaspar ini. Melawan Senja, Tanda Kutip. Ya cukup enak, cukup bisa kayak balik-balik kayak tempo dulunya berasa. Retro-retronya tuh berasa gitu. Vintage-vintage-nya. Makanya ketika bahasa bakunya di-apply, jadi itu nggak masalah buat gua. Ditambah lagi, dibungkus lagi sama production set-set yang cakep-cakep men. Sinematografinya, pencahayaan, lightingnya itu semuanya, ya indikasi itu semuanya mengarah ke arah retro vintage noir yang dark. Dan ini kan film-film kriminal gitu ya. Tapi maksudnya ada kesan unik sendiri yang gue sebenarnya susah juga nih. Makanya tadi gua kayak agak belibet nih ngomongin jelasinnya. Ya kalian sebenarnya wajib nonton ini sendiri biar kalian dapetin kesannya bener-bener beda sama film-film Indonesia yang kalian tonton sebelumnya. Dan dialog antar tokohnya, penokohannya itu banyak banget menggunakan bahasa-bahasa puitis gitu loh. Bahasa-bahasa puisi yang sastra gitu ya. Yang mungkin buat gue pribadi gue kurang suka sebenarnya. Kalau misalnya bang bahasa lu suka sih puisi, lu suka gak sih bang? Lu kan orang seni bang. Gue gak suka puisi itu kayak iya apa sih lebay gitu. Kalau gue ya, kalau gue kayak gue kurang gimana gitu. Tapi ketika gue menonton film ini yang memang penuh akan bahasa puisi, menurut gue pas-pas aja, masuk aja. Biasanya gue paling kritik tuh, ya kan? Film ini wah bahasa baku banget nih, apa sih pakai kayak gini bahasa. Ini enggak loh, ini enak aja gitu. Dan uniknya lagi, lu kalau perhatiin set lokasi ya beberapa tempat di film ini gitu ya. Salah satunya gue ngerasa kayak ada satu mall, gue nggak tahu ini pakai mall apa, Mangga 2 atau apa ya. Lu kerasa tapi sumpah itu disulap bener-bener satu mall itu ya. Jadi kesannya kayak film-film Blade Runner, tau gak? Film-film Blade Runner tuh yang maksud gue kayak di masa depan gitu. Kita kayak dapet kesan Jakarta masa depan, tapi kumuhnya berasa banget gitu loh. Kesan Jakartanya tetap berasa. Jadi gelap banget, lightingnya cuma seadanya, tapi coretan graffiti itu banyak banget tuh ya di eskalator. Tapi teknologinya juga tinggi. Nah, aneh kan sebenarnya kan. Lu bisa lihat kayak liftnya, terus ada yang gesek kartu gitu. Itu tapi maksudnya tempatnya udah kayak nggak keurus gitu. Tapi maksudnya teknologinya masih bagus banget. Jadi kayak ya kesan-kesan Blade Runner yang udah di masa depan tapi udah kayak kacau gitu loh. Itu gue dapet. Jadi unik banget setnya. Jadi kayak ala-ala distopia gitu loh. Tau gak kota-kota distopia yang kayak ini nggak real banget nih ya. Apakah Jakarta akan kayak gini di masa depan gitu. Jadi dari production keren, sinematografi, visual tuh sebenarnya semua looks-nya oke gitu. Bahkan dari acting
actingnya pun ya kalau misalnya Reza Rahadian sih semua nggak usah ditanya lagi ya, nggak usah debat lagi ya, lu udah tau lah. Dan memang di film ini pun Reza Rahadian nih kemampuannya dia memberikan acting kelas S juga bos. Lu bisa apakah lagi ntar lu lihat ya di ending, di momennya itu ketika dia nangis, dia mau nembak gitu, ntar lu perhatiin dari muka ekspresinya itu cuman Reza Rahadian yang bisa kayak gini. Gue bisa jamin ke lu pada gitu. Dan supporting aktornya menurut gue cukup baik ya, kayak Laura Basuki gitu ya. Atau ada dua tokoh yang lucu banget nih, ibu dan anak ya, si Yadi sama ibu Tati. Ini memberikan nuansa komedi juga buat gue, kayak ya supporting aktornya bagus. Tapi nah sekarang kita masuk nih, permasalahannya buat gue lebih ke penulisan karakternya yang gak terlalu apa ya, nggak penting-penting amat ini karakter, gak ada pendalaman karakter yang jelas gitu, nggak seperti film-film lagi-lagi pada umumnya yang dikasih, oh karakter ini harus ada seperti ininya, harus ada seperti ininya gitu, yang memberikan karakter ini lebih a whole package gitu loh, lebih kita masuk ke perspektif karakter. Gue udah sering bilang kan, itu yang paling penting dari film. Tapi ini film justru Nggak, kita yang lebih fokusin Gasparnya aja. Udah, sisanya bener-bener dibiarin kayak ya udah cuman sekedar tiba-tiba ada, ya kan nanti di akhir udah selesai gini-gini aja. Tapi lagi-lagi karena kemampuan acting dari supporting aktor yang menurut gue cukup bagus lah, yang lain jadinya bisa memberikan kesan tersendiri terhadap filmnya. Yang awalnya mungkin kalian ngerasa ini film kayak kok filmnya kurang dalam ya, ini film nggak jelas nih, kayak karakter cuman sekedar dimunculin begini-begini, udah nggak ada penting-pentingnya sama sekali, gak ada peran penting di film ini gitu. Tapi karena actingnya menonjol, lu bakal ngerasa ada impact tersendiri dari karakter tersebut. Dan bungkusannya tuh, bungkusan dari film ini yang menurut gue somehow ya, gue nggak ngerti ya, Bang Yosef ini kayak jago deh kalau misalnya bikin film-film yang estetika seni gitu, yang sebenarnya nggak terlalu dijelasin banyak mengenai karakter-karakter ini, tapi memang memberikan nuansa aja, kita jadi merasa aja. Kayak lu kalau nonton film Tarantino, lagi-lagi ya, Tarantino tuh kayak beberapa ada karakter yang aneh banget gitu, tiba-tiba masuk terus udah nggak penting lagi di filmnya itu. Lu bakal lihat deh, dan itu memberikan kesan yang aneh, ada lucunya, kadang-kadang humor ya, kayak di sini filmnya nih, nanti lu bisa perhatikan nih yang ibu anak yang tadi gue bilang nih ibu Tati, ini si Yadi nih aneh banget nih, si ibunya misalnya bilang ini anak setan gitu kan, terus si Yadinya juga pas si Reza Rahadian bilang, bu nggak boleh lo bilang anak setan, dosa lo ya kan. Abis itu si Yadi bilang iya ini bener saya setuju gitu. Komedinya tuh gak maksa tapi garing sebenarnya, ngerti gak sih? Garingnya tuh berasa juga, nggak maksa tapi garing, tapi kok kesannya jadi lucu gitu loh. Jadi nggak kayak jokes yang terkesan dibuat-buat, yang alay, yang jadinya kayak lebay gitu loh, yang maksa gitu. Ya ini bener-bener berjalan aja natural gitu, meskipun kadang-kadang ada yang garing tapi kok lucu ya, dapet kesannya gitu. Aduh, apalagi nih ya, gue dapat kedatangan baju Samurai Feather. Ini gue yang gambar sendiri pakai tangan gue. Kalau kalian pengen beli, silakan cek linknya, gue taruh di bawah ya. Beserta baju-baju desain gue yang lain, itu semua gue yang gambar pakai tangan gue. Idenya, kreativitas semua dari gue. Kalau kalian pengen dapetin baju kayak gini dengan diskon, tinggal join membership community. Tuh, membership community, member-member kita. Silakan join aja. Dari Critical Thinking cuma 1.000 per hari, udah dapet live tambahan, bisa ikut Discord, discuss, kita punya link Discord juga. Makanya join grup Telegram semuanya buat dapetin update berita terbaru dari Ngelantur ya. Oke, lanjut lagi. Ya, pokoknya nih film bener-bener kalau misalnya gue harus kasih satu kata, aneh sebenarnya. Beda banget sama film-film lain. Padahal ini film action gitu. Mungkin yang di awal-awal tadi gue bilang ini film kok kesannya nggak enak gitu. Beda banget sama film-film action lainnya. Karena mungkin yang di awal itu dengan penceritaan plot yang maju mundur tadi agak sedikit membingungkan, tapi dalam beberapa scene malah dikasih lihat kayak film ini jadi kesannya film-film action modern aja, film-film action pada umumnya. Nanti lu bisa lihat kayak Reza Rahadian fighting, kapan lagi kan lu lihat Reza Rahadian fighting terakhir gue liat di film Sri Asih kan, jadi penjahatnya dia ya. Cuma dari fighting dengan misalnya lu perhatiin scoringnya pakai drum itu kan dapat kesan modern. Tapi ketika nanti lu pelan-pelan masuk ke tengah-tengah tuh jadi tiba-tiba malah lebih vintage gitu kan. Tadi pakai bandnya Mustard and Beer gitu, yang indie. Ya, itu baru gue lebih bisa menikmati di bagian tengahnya gitu, di awal-awal. Makanya lu wajib banget nonton film ini, lu ikutin terus, baru tahu tuh misterinya baru kebuka satu-satu. Oh ternyata ini, oh ternyata ini gitu. Dan meskipun ini film action, lebih banyak dialognya ya. Jadi jangan kalian bayangkan film yang bener-bener action, yang fighting full sequence. Bahkan kalau misalnya kita compare sama Ali Topan, kayaknya Ali Topan masih lebih banyak kan actionnya gitu ya. Kalau misalnya film ini lebih actionnya di akhir aja tuh. Jadi bener-bener dari awal ke akhir itu lu lebih ke di build up, fasenya, suasananya seperti apa gitu ya, misterinya seperti apa. Dan di akhir, nah ini actionnya mulai mantepnya sih di akhir sebenarnya. Banyak momen di akhir yang bisa bikin jantung gue tuh kayak kadang-kadang bisa berhenti seketika. Dan yang gue suka lagi dari film ini adalah banyak scene yang kayak punya
kesan metafora. Tahu nggak kesan metafora tuh kesan-kesan yang ini maksudnya apa sih? Kayak dari Reza Radian misalnya keluar kelabang dari kupingnya begini kan, itu kan metafora sebenarnya, nggak mungkin. Maksudnya dari Reza Radian keluar ini nggak mungkin. Terus banyak banget ketika misalnya dia buka kotak yang dia cari ini sebenarnya apa nih petunjuknya gitu ya. Pas di dalam kok kalian bakal melihat sesuatu yang gue cukup kaget jujur pas melihat isi kotak. Terus gue mulai mikir ini apa sih maksud film ini gitu. Jadi ada beberapa kesan metafora yang dibuat di film ini sebenarnya memberikan perasaan yang disturbing sih. Kalau misalnya buat gue sendiri kayak kesannya agak jelek di jantung gue ya. Gue nggak tahu apakah ini berfungsi buat kalian. Tapi ya gue kasih kesimpulan aja untuk film ini karena gue cukup bingung juga untuk mendefinisikan film ini seperti apa. Karena cukup aneh meskipun ya gak gampang kan ngomongin Gaspar yang hidupnya tinggal 24 jam gitu ya. Nanti lu bisa lihat, dikasih lihat tuh waktunya 24 jam, ntar tinggal 8 jam, ntar tinggal 5 jam, itu dikasih lihat waktu-waktunya tuh. Tapi sebenarnya bukan itu yang pengen ditampilkan, bukan itu yang bikin kita anjir, ayo dikit lagi nih, waktunya udah mau mati nih. Itu kan suspense tuh. Ini nggak suspense, ini flow, ikutin aja dari awal sampai habis. Tapi di akhir nanti baru tuh actionnya dapet gitu. Ada tiba-tiba ada momen disturbing. Terus ini sih ya mungkin karena ini kayak akan filosofis juga ya, ngomongin masalah nihilisme bisa gue bilang, mengenai semuanya yang sia-sia, semuanya yang kosong gitu. Ya lu bakal memperlihatkan banyak aspek kesenian dari film ini. Ya mungkin karena itu juga tadi makanya kita lihat di festival film internasional tuh dikeluarin banyak banget dimunculin nih film-film 24 jam bersama Gaspar ini. Ya memang karena kaya akan aspek seni, tapi gimana caranya bisa deliver ke penonton yang awam, yang lebih mainstream, dengan mungkin makanya ada penambahan action dan lain-lain. Mungkin seperti itu arahnya. Tapi ya menurut gua agak-agak bentrok aja tuh. Coba kalau mau dibikin full, menurut gua full seni, full yang lebih metafora aja. Kayaknya menurut gua lebih menarik karena menurut gua aspek-aspek metafora, aspek estetika yang ada di film ini yang menarik sekali buat gua untuk gua lihat. Oke, ya overall gua bakal kasih final score untuk film 24 jam bersama Gaspar adalah 7/10 alias mediocre. Ya untuk film Indonesia ini sebenarnya kategori udah cukup bagus loh. 7 itu buat film Indonesia tuh bagus karena kita compare sama film-film luar ya. 7 tuh udah buat semuanya gitu. Jadi buat gua nggak tahu kalau misalnya banyak juga orang kali ya yang kayak nggak suka ini film apa sih. Gue tadi sempat lihat tuh di Instagram komen-komennya. Aduh ekspektasi gua ketinggian apa. Ya kalian jangan ekspektasi ini film yang heist, kejar-kejaran action kayak orang gila gitu. Reza Radian kayak The Raid misalnya gitu ya. Ya enggak sih. Ini film bentuknya lebih fokus ke seninya, lebih ke fokus ke filmnya, penceritaannya gitu. Apa yang pengen diutarakan sih sama si Bang Yosep ini sebagai sutradara gitu. Itu yang gue dapetin sebagai penonton. Ya, oke. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gue, kalian tulis di kolom komentar biar kita bisa debat, kita diskusi bareng-bareng di kolom komen. Jangan lupa juga membership community, join tadi gue udah kasih tahu, dan link grup Telegram join juga biar ngobrol-ngobrol sama Ngelantur Corps lainnya seputar perfilman dan TV series bareng Ngelantur Corps yang lain. Oke, gitu aja. Kita jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye semuanya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Welcome back to welcome back to lagi anjing.